Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Gulungan terlarang, pelangi sedih surga. Saat suara awan obat jatuh, suara orang yang tak terhitung jumlahnya di arena tiba-tiba menjadi sangat keras dan berisik, mengejutkan hati dan jiwa banyak orang seperti gelombang badai. Untuk beberapa kekuatan biasa di benua Douyun, gulungan teknik abadi kecil mungkin harta mereka. Untuk ras kuno, teknik abadi kecil, menengah, dan besar adalah warisan-warisan mereka. Adapun gulungan terlarang, saya khawatir bahkan ras kuno, setiap klan hanya memiliki satu gulungan, dan para murid di dalam klan mungkin tidak dapat berkultivasi dengan sukses. Saya khawatir hanya bangsawan klan yang dapat berkultivasi. Seni terlarang, gulir. Mulut Xiaoyan menjadi kering, dia perlahan menjilat sudut mulutnya, dan berkata sedikit tersentak. Mengenai konsep seni terlarang, Xiaoyan masih tinggal di seni terlarang yang dilakukan oleh iblis cahaya di alam jiwali. Metode tersebut dapat dikatakan benar-benar menghancurkan bumi, dan Xiaoyan merasa bahwa penggunaan gulungan seni terlarang lebih baik daripada seni terlarang. Seni abadi terlalu sulit dan rumit, tetapi sebaliknya, kekuatan gulungan keterampilan bertarung dari seni surgawi tidak dapat dibandingkan dengan seni terlarang. Seni abadi dan seni terlarang pada dasarnya adalah dua tingkat. Setelah perubahan kualitatif, perubahan kuantitatif tidak pada tingkat yang sama. Menurut pemahaman Xiaoyan, setelah gulir teknik Dao teknik abadi adalah gulir teknik Dao teknik terlarang, dan kemudian merupakan tingkat tertinggi dari peringkat dewa. Teknik abadi dan teknik terlarang tidak bisa berada pada peringkat yang sama-sama sekali. Dan aku tidak tahu perbedaan antara 1000 besar dunia. Mengapa otoritas di tengah menyandingkan dua kekuatan yang sama sekali berbeda? Mungkinkah mereka salah menafsirkan teknik terlarang? Bagaimanapun, seni terlarang dan seni abadi yang dikabarkan di 1000 besar dunia umumnya memiliki urutan yang sama, yang tidak diragukan lagi salah. Kekuatan seni terlarang tidak sebanding dengan seni abadi. Kecuali ada beberapa seni abadi tingkat atas yang hebat, seni terlarang adalah peringkat yang dekat dengan puncak dunia dakian. Di bawah teknik terlarang, semua hal lahir dan mati. Bahkan penyatuan api suci Broter Xiaoyan lebih lemah daripada teknik terlarang. Suner mau tidak mau berbicara perlahan kepada Xiaoyan, rupanya Gu Yuan dan Suner memilikinya, mengungkapkannya sebelumnya teknik terlarang di antara orang dahulu, tetapi Suner tidak punya waktu untuk mempraktikannya. Tapi tidak ada keraguan bahwa Gu Yuan pasti telah mengembangkan teknik terlarang, selain kekuatan immortal pertarungan bintang 8 untuk menyentuh reinkarnasi, klan kuno memang dapat dianggap sebagai ras terbesar kedua di antara 8 klan kuno. Yah, nilai benda ini telah mencapai titik di mana sulit untuk diukur, mari kita lihat. Xiaoyan tidak serakah, Suner dan dirinya sendiri telah memperoleh sesuatu, dan tentu saja mereka tidak perlu melubangi semua kekayaan mereka. Dan Xiaoyan tahu bahwa kekuatan gulungan terlarang ini pasti akan menjadi objek penjarahan di lelang ini. Namun, meskipun Xiaoyan mengatakan bahwa pelelangan berikutnya tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan, masih ada sedikit harapan di hatinya. Nilai item lelang keempat ini sangat mengejutkan, jadi apa yang akan menjadi item lelang terakhir? Menakjubkan. Xiaoyan hari ini memiliki sepertiga dari bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil reinkarnasi. Dengan tambahan Nether Flame Python yang dibeli oleh Suner, dia mungkin dapat dengan cepat mengembangkan semangat juangnya, dan kekuatan tempur Xiaoyan akan meroket di waktu itu. Gulungan terlarang. Suara Yaoyun jatuh, termasuk orang tua dari 5 klan kuno, tubuh mereka tiba-tiba menegang, dan mereka berkata serempak. Mereka sudah tua dan kekuatan mereka sulit untuk ditingkatkan. Mereka hanya bisa bekerja keras di tempat lain. Keterampilan bertarung, tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Namun, bagi mereka, teknik abadi biasa bernilai kecil, dan setidaknya teknik abadi menengah atau bahkan surgawi menarik. Namun, gulungan teknik terlarang berbeda. Jika mereka dapat mengontrol teknik terlarang, mereka cukup mengandalkan kekuatan abadi pertempuran bintang 8 di tahap akhir, dan mereka akan dapat menghadapi pembangkit tenaga listrik lengkap dari 8 bintang pertempuran abadi. Ini adalah kekuatan seni terlarang. Gulungan teknik terlarang di 1000 besar dunia dan teknik terlarang di tahta suci adalah dua hal
Apa yang disebut teknik terlarang di dunia seribu besar adalah beberapa teknik pertempuran pemusnah massal, dan teknik terlarang tahta suci keluar melalui kekuatan cahaya dengan melantunkan mantra sebagai pembawa. Esensi keduanya berbeda. Tetapi secara umum, tidak peduli apa jenis teknik terlarang, kekuatan teknik terlarang berasal dari kekuatan Castor. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap abadi pertarungan bintang 7 untuk menggunakan teknik terlarang sudah cukup untuk sepenuhnya melenyapkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap abadi pertarungan bintang 8, asalkan ada waktu untuk melakukan teknik terlarang. Sepertinya pelelangan ini, kami benar-benar melakukan hal yang benar. Pada saat ini, murid-murid monster tua Sensi menjadi serius, dan daya tarik gulungan terlarang telah membuatnya untuk sementara melepaskan prasangkanya terhadap ras kuno. Mengetahui bahwa begitu mereka mendapatkan gulungan seni terlarang, aku khawatir status mereka di Sekte Siwe akan meningkat sebagai hasilnya. Sen tua, benda ini. Sen Hong dan keduanya juga berbisik. Kamu harus mendapatkannya, berapapun harganya. Sensi berkata dengan ekspresi muram, arti kata-katanya sangat jelas. Selain itu, tidak hanya mereka, tetapi juga 5 klan kuno dan beberapa pikiran yang kuat dengan hantu, hati mereka menjadi panas. Pelangi sedih surga, ini adalah teknik serangan air terlarang. Setelah digunakan, ribuan mil wilayah dan puluhan ribu mil tanah akan langsung lenyap, dan kematiannya sangat mengerikan. Jika Anda berhasil dalam pelelangan, dengan kekuatan dan kejutan mereka, Anda pasti akan menjadi pesaing ras super berikutnya. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang identitas ras super, kan? Kehadirannya, lanjut Yao Yun, membuka mulutnya, mengejutkan pikiran semua orang yang belum tenang. Ras super, mendengar kata-kata Yao Yun, penonton meledak. Weng berdengung. Gelombang air cian tiba-tiba muncul, dan segera menyelimuti seluruh meja lelang. Lapisan napas tebal dan berat mengalir ke wajah, dan bahkan beberapa dewa pertarungan bintang 7 yang berkekuatan rendah merasa pusing dan pusing. Apakah gulungan cian dalam gelombang air cian di meja lelang disebut teknik terlarang? Dengan munculnya gulungan teknik terlarang, hampir 10.000 napas orang sedikit menggeliat, dan perasaan panas di tubuh tidak bisa lagi terkandung. Boom! Setelah sekejap mata, gelombang air cian seperti rantai, benar-benar mengunci seluruh meja lelang. Untuk sementara waktu, kekosongan di atas meja lelang langsung dipenjara. Kecuali Samsara menembak, jika tidak, tingkat pertahanan ini, tidak ada yang bisa melanggar. Kamu tidak perlu panik, ini hanya beberapa cara kecil oleh keluarga Yao kami untuk memastikan keamanan barang lelang. Yao Yun tersenyum ketika dia melihat rantai 10 lapis di sekitar gulungan cian terikat erat. Pada gulungan cian, sentuhan cahaya pelangi lembut seperti istana yang indah dan suci, mekar dengan kemegahan tak berujung dan aura agung. Kekuatan semacam itu memang lebih unggul dari semua hal di dunia. Aku takut sekali teknik terlarang ini datang ke sini, seluruh benua Douyun akan dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan penghancurnya. Kali ini, para penonton mendidih, mata mereka menjadi panas, dan panas yang tak terkatakan muncul. Bagus, bahkan dengan lapisan perlindungan, semua orang jelas merasakan paksaan tanpa akhir yang terkandung dalam gulungan terlarang ini. Jika mereka dapat menawarnya, tidak peduli untuk diri mereka sendiri atau sekte di belakang mereka, mereka pasti akan dapat melakukannya. Untuk mencapai transformasi nyata, ikan melompat ke gerbang naga. Kakak Xiaoyan, mari kita coba. Suner mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, jika hal mengerikan seperti itu jatuh ke tangan Xiaoyan, aku khawatir itu akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di bawah Samsara. Tidak. Kekuatan gulungan terlarang ini tak tertahankan, tapi harga lelangnya mungkin akan lebih tinggi dari langit. Kami telah mendapatkan sesuatu dari lelang ini, dan kami tidak bisa melepaskan kehancuran keluarga kami untuk keterampilan bertarung. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Xiaoyan tersenyum sambil membelai 3.000 biru Suner, Sutra. Yah, oke. Mendengar Xiaoyan berkata, Suner tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika tidak, dengan kualifikasi dan latar belakang patriark baru dari klan kuno, dia memang memiliki kualifikasi untuk menawar dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa klan kuno akan terpengaruh oleh klan kuno sesudahnya. Banyak tetua menunjuk dan menunjuk, jadi Xiaoyan secara alami tidak akan mempersulit Suner. Gulungan seni terlarang, pelelangan pelangi sedih surga, dimulai sekarang. Itu masih aturan lama yang sama. Pengingat, meskipun atribut air ini,
adalah mungkin untuk mengolah apakah itu air. Perbedaan atribut hanya untuk hubungan pengendalian dalam teknik terlarang, jadi semua orang dapat membelinya dengan percaya diri. Jika ada masalah dengan gulungan teknik terlarang, klan obat kami akan bertanggung jawab penuh. Waktunya sudah matang untuk ditonton, dan suasana di aula lelang telah mencapai puncaknya, lanjut Yao Yun. Tuan Paviliun Xia Yun Huang, paviliun saya bersedia menukar sepotong besi hitam berusia 10.000 tahun untuk benda ini. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya berdiri tepat di belakang Xiao Yan dan yang lainnya, dengan senyum di wajahnya. Besi hitam laut dalam 10.000 tahun. Benda ini ada di kedalaman puluhan ribu meter di bawah laut dalam, di mana tingkat bahayanya sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga listrik dari perampokan reinkarnasi tingkat pertama. Sisi, melihat pria parubaya itu berbicara, fokus kehadiran langsung juga bergerak lebih dekat padanya. Paviliun Yun Huang juga mirip dengan Sekte Siwe, dan statusnya hanya berada di urutan kedua setelah kekuatan teratas ras kuno. Suner cemberut. Batu induk kuning yang misterius. Pada saat ini, Tetua Lei Qianren, seorang pria kuat dari klan Guntur, berdiri dan mengangkat tangannya pada saat yang sama. Seperti yang diharapkan dari ras kuno, itu sangat berani segera setelah ditembak. Batu induk Xuan Huang, ini adalah ki harta yang digunakan oleh beberapa orang kuat untuk melunakkan daging. Jejak Xuan Huang Qi sangat sulit ditemukan pada hari kerja, belum lagi sumber Xuan Huang Qi, batu induk Xuan Huang. Sepertinya Lei Qianren dari klan Lei bertekad untuk membawa benda ini ke dalam sakunya. Bisikan terdengar, tetapi kebanyakan dari mereka hanya bisa memilih untuk melihat ke atas. Dalam hal olahraga, tidak cukup hanya memiliki chip penawaran. Harus ada kekuatan yang cukup, jika tidak maka hanya akan merugikan diri sendiri. Haha, reputasi Lei Qianren seperti guntur, tetapi benda ini, klan Yanku juga menyukainya. Petik 2. Serangkaian chip dan item lelang yang mengejutkan muncul satu demi satu, menjadikan tempat ini sebagai pertemuan penilaian harta untuk sementara waktu, dan jelas tidak ada jejak lelang. Karena kalian semua sangat elegan, mengapa tidak mengambil chip penawaran dan melangkah ke pintu cahaya di sekitarmu dan menunjukkannya kepada lelaki tua itu? Setelah beberapa menit, lelaki tua itu akan bergabung dengan para tetua, untuk memberikan pemenang akhir, yang akan mempercepat pelelangan. Dalam adegan yang hidup dan bising di lapangan, Yao Xuanyi berkata, jelas jika ratusan suara ini dilaporkan oleh satu orang, saya khawatir mereka harus pergi ke tahun monyet dan bulan kuda. Oke, mendengarkan pembukaan Yao Xuanyi, banyak orang kuat merespons satu demi satu. Satu melompat ke dalamnya, dan seluruh aula lelang menjadi sunyi. Orang-orang yang tersisa jelas tidak memiliki kualifikasi untuk menawar dengan ras kuno, tetapi mereka juga ingin melihat lebih dekat pada item lelang terakhir, jadi mereka tetap di sini. Apakah kamu Xiao Yan? Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Suner duduk di kursi mereka, generasi muda dan orang tua dari 5 klan kuno menghilang pada saat yang sama, hanya menyisakan sosok cantik, perlahan menghadap Xiao Yan datang. Ada apa denganku? Xiao Yan bingung, dia tidak ingat apa yang harus dia lakukan dengan wanita ras spiritual ini. Melihat ini, Suner juga menatap Xiao Yan dengan wajah kecil. Halo, namaku Ling Xixi. Wanita di Qianying mengabaikan Suner dan berbicara langsung kepada Xiao Yan, tangannya yang ramping bersinar dengan sentuhan tetesan hujan putih seperti embun bunga, dan dia tersenyum manis pada Xiao Yan. Halo, Xiao Suner. Sebelum Xiao Yan bisa bergerak, Suner berdiri. Senyum malu tapi sopan menyertai senyum itu, dan kedua telapak tangan perlahan-lahan saling menggenggam. Kupikir kekuatanmu tidak buruk, ditambah suku-suku lain cukup memusuhimu, tapi di festival klan obat, kita mungkin bisa bekerja sama. Setelah berbicara, dia langsung kembali ke tempat duduknya. Pria yang aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Para tetua dari 5 klan kuno ditambah generasi muda di belakang mereka harus menjadi lawan sebenarnya dari upacara akbar broter Xiao Yan segera. Jangan meremehkan mereka, meskipun kekuatan mereka adalah tentang tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, kekuatan tempur mereka menakutkan, dan bahkan teknologi pemurnian membuat banyak orang takut pada mereka. Suner mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baik, Nyonya istri. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tersenyum santai. Dengan adanya tulang punggung Suner, Xiao Yan merasa jauh lebih santai. Dengan suara, seluruh aula lelang menjadi gelisah,
dan banyak ahli yang baru saja menuangkan ke dalamnya juga kembali ke aula lelang. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Tepat setelah kembali ke sini, sosok-sosok yang telah berpartisipasi dalam pelelangan tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Mereka telah memberi Yao Xuanyi semua chip yang bisa mereka buat untuk penilaian, dan hasil akhirnya akan segera terungkap. Semuanya, jangan tidak sabar, tunggu Paviliun Penatua memutuskan penawar yang paling cocok. Melihat suasana heboh di venue, kata Yao Yun. Mencicit, dengan suara, platform lelang menggeliat dalam kehampaan, dan sosok Yao Xuanyi juga muncul. Setelah keputusan berulang dari paviliun tua kita, pemenang terakhir dari gulungan teknik terlarang ini adalah leluhur klan Yan, Yan Yun. Senyum perlahan muncul, dan seluruh aula lelang tiba-tiba menjadi mendidih. Bajingan tua ini sebenarnya memilih harta klan Yan pada akhirnya. Untuk menumbuhkan generasi muda dalam pengobatan, saya khawatir beberapa harta unik klan Yan diperlukan. Untuk sementara waktu, pria kuat lainnya hanya bisa mengucapkan beberapa kata marah, dan kemudian napas mereda. Bagaimanapun, ras kuno klan Yan kuat, mereka tidak memiliki macan tutul berhati beruang yang berani melakukan sesuatu yang salah. Haha, terima kasih teman lama Yao Xuanyi. Leluhur Yan Yun mendengar kata-kata itu dan berkata langsung. Oke, lelang barang lelang keempat sudah selesai. Apakah sudah waktunya untuk menawar final lelang ini? Tiba-tiba, suara Yao Yun memobilisasi suara dari banyak orang kuat yang hadir. Apa yang akan menjadi barang lelang terakhir ini? Lelang berikutnya adalah item terakhir dari pelelangan ini, dan itu juga merupakan sorotan nyata. Saat Yao Yun berbicara, fluktuasi panas dari orang-orang kuat yang hadir di gulungan terlarang mulai tenang, menunggu dengan tenang barang terakhir. Namun, meskipun ini adalah base camp klan kedokteran, masih ada beberapa penawar yang tidak bermoral yang mengincar 4 item lelang pertama. Ketika lelang berakhir, setelah penawar meninggalkan lelang, saya khawatir mereka akan mengambil tindakan. Setelah itu semua, ada baiknya mengambil risiko besar demi bayi. Ada semua penguasa yang kuat di ruangan itu. Tidak nyaman bagiku untuk mengatakan lebih banyak tentang detail finale. Silakan baca. Pada saat ini, lusinan bayangan hitam muncul di meja lelang, dan kekuatan yang melonjak dari ruang muncul dari mereka, dan langsung memenjarakan dan menyegel seluruh meja lelang, membuat hati banyak orang kuat yang hadir menjadi aneh. Harta macam apa pertempuran semacam ini? Pada saat yang sama, lantai meja lelang tiba-tiba runtuh, dan benda raksasa dengan warna putih dingin muncul perlahan di bawah kabut. Sungguh kekuatan es yang mengerikan. Gambaran lengkap final belum terungkap. Udara dingin putih saja membuat orang-orang kuat di tempat kejadian berkeringat dingin, jadi suhu level ini jelas tidak kurang dari beberapa aura yang dilepaskan oleh kekuatan atribut es dari 8 Star Fighting Immortal. Apa yang dilindungi oleh kekuatan ini? Di meja lelang yang runtuh, udara dingin putih membentuk kerucut es. Kerucut es sangat tajam dan mengandung kekuatan tanpa akhir, dan aura mereka bahkan lebih kuat dari gulungan terlarang tadi. Melihat ke bawah pemecah es, cahaya perak menyelubunginya. Itu adalah benda aneh berbentuk U. Seluruh tubuhnya menunjukkan kekeras kepalaan yang tidak bisa dihancurkan. Seluruh tubuhnya berwarna perak, dan bahkan ada strip di atasnya. Yang samar garis-garis itu membentuk satu demi satu, membentuk pemandangan yang indah dan digambarkan pada objek. Tameng, apa ini? Bisakah ini dianggap final? Setelah beberapa saat, beberapa pria lemah langsung meraung. Di mata mereka, perisai perak ini tidak memiliki sifat seperti tembaga dan besi yang rusak, bagaimana hal semacam ini bisa menjadi yang terakhir? Mungkinkah apoteker melakukan kesalahan? Matanya menggeliat sangat cepat, menyaksikan pembangkit tenaga listrik tipe ruang di lapangan terus memenjarakan dan memblokir meja lelang, menonton Yao Yun, Yao Xuanyi dan yang lainnya dengan ekspresi tenang, tidak ada jejak kesalahan sama sekali. Apa itu? Gulu? Apakah ini perisai? Untuk beberapa saat, Xiao Yan juga memiliki ilusi seperti itu. Meskipun perisai ini luar biasa, itu paling-paling seperti senjata peri biasa, dan itu jauh lebih berharga daripada gulungan terlarang. Saya tidak tahu mengapa Yao Zhu bertindak. Tunggu, ada yang salah, perisai ini tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, sepertinya dia menyadari sesuatu. Garis-garis pada perisai perak sebenarnya mulai merayap perlahan. Untuk sementara waktu, seluruh aula lelang dipenuhi dengan aura menakjubkan di hati semua orang. Itu seperti 100.000 gunung yang membentuk dinding tembaga dan dinding besi, yang tidak bisa dihancurkan.
Tunggu, itu apa? Pola dewa. Bagaimana mungkin? Setelah beberapa saat, Xiaoyan melihat aura yang sangat familiar dari perisai perak. Itu adalah kekuatan Divine Rune. Mengenai Divine Rune, Xiaoyan sebenarnya tidak tahu apa itu, tapi satu-satunya hal yang pasti adalah Divine Rune mirip dengan Holy Rune pada penguasa kuno. Kekuatan semacam itu bukanlah rumah Divine, tapi alat ilahi. Mungkinkah ini artefak? Tapi masih ada banyak rahasia sekuat penguasa kuno, dan penguasa kuno juga rusak. Saya khawatir itu harus diperbaiki di masa depan untuk mengembalikan kejayaannya. Xiaoyan terus berputar di benaknya. Semuanya, tolong buka matamu. Apa yang berdiri di depanmu adalah artefak peringkat 18 di dunia manusia di 1000 dunia besar. Perisai tak terbatas. Setelah beberapa saat, Yaoyun menahan napas dan menceritakan detailnya. Suaranya bergema untuk waktu yang lama, penuh dengan fluktuasi yang menyesakkan. Apa, Tuhan, artefak, atau Infinite Shield, yang berada di peringkat 18? Untuk beberapa saat, para penonton terdiam. Mereka tidak mempercayai telinga mereka, apalagi mata mereka. Di ribuan dunia besar, artefak yang diakui sangat kuat, seperti 12 tentara jahat dari dunia hantu, penguasa dunia iblis, dan sebagainya. Di dunia manusia, ada total 24 artefak. Terlebih lagi, setiap artefak di dunia manusia ada di tangan pembangkit tenaga reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa artefak itu milik pembangkit tenaga reinkarnasi di dunia manusia. Eksklusivitas juga merupakan salah satu kekuatan paling kuat di dunia manusia. Setelah artefak tertentu suram, saya khawatir pemilik sebelumnya juga telah jatuh, dan kemudian artefak itu akan menemukan pemiliknya lagi. Kekuatan artefak tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika kekuatan api suci dapat dipelajari dari langit dan bumi, maka kekuatan senjata ilahi berada di atas langit dan bumi. 24 artefak dunia manusia berada di tangan 24 pembangkit tenaga reinkarnasi di dunia manusia, jadi dunia manusia adalah dunia rasial paling tirani di dunia. Bahkan jika Anda mengambil langkah mundur dan berkata, mengambil Demon Emperor Triple Reinkarnasi Realm sebagai contoh, jika dia mengambil tombak iblis pemecah langit, saya khawatir dia akan mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik dari Realm Reinkarnasi kelima. Ini adalah kekuatan artefak. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pihak lain tidak memiliki artefak, dan pihak yang memiliki artefak perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami kekuatan artefak sebelum benar-benar dapat menggunakan kekuatan artefak. Dan Guru Xiaoyan, penguasa pemakan jiwa, juga diberkati oleh 3 tentara jahat di dunia hantu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak diragukan lagi meremehkan terlalu banyak orang kuat. Perisai tak terbatas dikenal sebagai perisai terkuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tidak pernah bisa menembusnya. Tapi aku harus mengingatkanmu sebelumnya bahwa apa yang ada di depanmu memang Infinite Shield, artefak surgawi ke-18 dari dunia manusia, tetapi setelah kami mendapatkannya, sepertinya ada sesuatu yang hilang, itu tidak lengkap, dan kami membutuhkan obat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan yang kuat pun tidak dapat diperbaiki. Tentu saja itu tidak mengurangi nilainya. Semuanya, ini waktunya untuk memulai, kata Yaoyun. Aku keluar. Bahkan dengan peringatan Yaoyun, banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak keberatan, seolah-olah mereka gila. Kata Divine Artifact sudah mewakili puncak dari Great Thousand World. Divine Artifact jauh lebih tirani daripada Immortal Artifact, dan bahkan gulungan terlarang tidak dapat dibandingkan dengannya, bahkan jika Divine Artifact ini tidak lengkap. Ayo gadis, kita tidak punya apa-apa untuk dilakukan di sini lagi. Aku tidak menyangka akan menemukan artefak yang rusak di sini. Tampaknya pelelangan ini tidak sia-sia. Xiaoyan mengabaikan bagaimana orang-orang kuat itu bertarung, dan langsung memimpin Suner di sepanjang jalan menuju pelelangan. Mereka pergi ke meja depan untuk menyelesaikan transaksi penawaran dan juga untuk mengumpulkan barang-barang yang dilelang keduanya, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka menjadi sasaran. Adapun siapa yang akan berakhir dengan artefak yang rusak, itu jelas bukan urusan mereka. Selanjutnya adalah sorotan sebenarnya, Festival Klan Obat. Ayo pergi, pertama pergi ke meja depan untuk mengambil barang-barang kita. Xiaoyan menarik Suner, keluar dari aula lelang, dan berjalan menuju meja depan lelang. Ini adalah klan obat, sumbernya adalah metode lelang profil tinggi klan Yao kali ini. Xiaoyan tidak menyembunyikannya, dan berjalan dengan mondar-mandir. Tentu saja, tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan, apakah itu tak terhitung jumlahnya, pertahanan rahasia klan obat,
atau miliknya sendiri. Dalam hal kekuatan, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan Xiaoyan berharap seseorang akan datang untuk membunuh orang dan mencuri uang, dan kemudian dia masih bisa menghasilkan banyak uang. Diam. Setelah beberapa menit, keduanya berjalan melintasi jalan yang harum ke meja depan. Tamu Suner membeli Nether Flame Python, dan tamu Xiaoyan membeli buah roh api Essence. Harap tunggu sebentar, saya akan memberitahu orang dewasa untuk bertanggung jawab. Melihat Xiaoyan dan Suner, yang berbakat dan sepasang orang cantik di depan mereka, pengawas di atas meja depan buru-buru berkata dengan lembut, dan setelah itu, dia bergegas ke halaman belakang untuk mengundang pria besar itu. Pada tingkat pelelangan ini, prosedur tindak lanjut jelas bukan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh orang-orang seperti mereka. Berikan padaku. Setelah beberapa saat, Yao Yun buru-buru muncul dari belakang panggung, dan segera melirik Xiaoyan dan keduanya dengan senyum ramah. Identitas kedua orang ini tidak diketahui, tetapi baik dari segi kekuatan dan sumber daya, mereka jauh dari orang biasa, jadi Yao Yun juga bersedia berteman dengan mereka. Jumlah dan item lelang telah dihitung. Ini adalah 2 cincin kelahiran, dan harta yang kalian berdua tawarkan ada di dalamnya. Tapi ingat, Najie hanya bisa membiarkan Nether Flame Python tinggal selama 1 hari. Setelah kembali, tolong berurusan dengan orang ini sesegera mungkin. Yao Yun mengingatkan dengan ramah. Yah, terima kasih Nona Yao Yun atas kebaikanmu. Tapi aku tidak tahu siapa yang disebut perisai tak terbatas pada akhirnya diambil. Xiaoyan mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, wanita ini merasa cukup baik untuk Xiaoyan, dan dengan rasa ingin tahu yang sulit ditahan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Perisai tak terbatas akhirnya diambil oleh Istana Jiwa. Yao Yun tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan lembut, ini bukan rahasia sama sekali. Jika itu masalahnya, maka kita akan kembali dulu. Xiaoyan melambaikan tangannya, dan segera mengambil kedua cincin itu. Setelah mengkonfirmasi harta itu, dia diam-diam keluar dari panggung. Apakah kamu perlu menyelidiki mereka? Menonton Xiaoyan dan keduanya pergi, sekelompok sosok bayangan berkata di belakang Yao Yun, orang-orang ini adalah pembangkit tenaga luar angkasa barusan. Tidak, semua pendatang adalah tamu. Saya telah meningkatkan kewaspadaan saya baru-baru ini. Saya tidak tahu apa yang salah. Tampaknya sesuatu terjadi di luar pegunungan Yunling. Tempat ini telah menjadi tempat di mana Anda hanya bisa masuk dan tidak bisa pergi. Upacara akbar besok sudah dekat, saya harap kali ini lancar. Begitu suara itu jatuh, tempat itu perlahan kembali tenang. Tidak lama kemudian, 1 jam kemudian, Xiaoyan dan keduanya kembali ke kediaman mereka untuk keselamatan. Awalnya, ada sosok yang mengikuti kami di jalan, saya pikir mereka akan mengambil tindakan, tetapi saya meremehkan kekuatan Yaozu, kelompok besar alkemis mereka, kali ini untuk pelelangan dan upacara akbar, saya khawatir banyak pahlawan akan datang untuk berjaga-jaga, jadi mereka yang mengincar harimau tidak berani mengambil tindakan ringan. Setelah menutup pintu, Xiaoyan berkata tanpa daya, Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu bahwa jika orang yang mengikutinya bukan klan Yan, mereka mungkin adalah sekte Siwe. Saudara Xiaoyan, besok adalah hari pembukaan upacara akbar. Anda harus memanfaatkan waktu hari ini untuk melahap dan menyerap Nether Flame Python, kata Suner. Oke, Xiaoyan tidak banyak bicara, dan segera mulai bertindak. Ngomong-ngomong, klan jiwa dan istana jiwa. Xiaoyan bertanya dengan ragu setelah menghela nafas. Istana jiwa adalah pendahulu klan jiwa, tetapi menurut senior Gu Yuan, hubungan antara klan jiwa dan istana jiwa selalu buruk, dan bahkan patriark klan jiwa sangat muak dengan keberadaan istana jiwa. Suner mengangguk dan berkata, ternyata Pil Phoenix Nirvana sedang menungguku untuk memikirkan cara, jangan khawatir. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan juga mulai mundur. Nether Flame Python memiliki nyala api khusus yang disebut Nether Flame. Kekuatan nyala api ini sangat menakutkan, dan memiliki tekanan fatal pada beberapa generasi muda, tetapi sangat sederhana untuk Xiaoyan, sehingga retret hanya berlangsung. Dalam beberapa jam, Nether Flame Python dan Raja Undead Nether Sparrows sepenuhnya bergabung, dan peringkat mereka mencapai puncak peringkat surgawi, tetapi mereka tidak dapat melangkah ke peringkat dewa untuk waktu yang lama. Tampaknya masih ada perjalanan panjang jiwa, Xiaoyan juga mengalami banyak perubahan. Di sisi lain, sekte Siwe berada. Guru, buah roh api Netherworld Flame Python dan Ice Essence tidak bisa begitu murah untuk Xiaoyan,
Lihat, kata Shen Hong dengan ekspresi suram di dalam rumah yang sunyi. Tidak, kekuatan pertahanan di sini jauh melampaui apa yang bisa kita tangani, jadi kita tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Tapi bukan hanya mereka berdua, Penatua Yan Yun dari klan Yan, dan Istana Jiwa adalah tujuan dari kita yang tak terhitung jumlahnya. Kita memiliki harta di tubuh kita. Upacara akbar ini tidak akan sesederhana itu. Monster tua itu Shen Si tertawa. Daya tarik gulungan dan artefak yang rusak sudah cukup untuk membuat banyak orang gila. Guru, apa yang kamu katakan? Shen Yi, yang berada di sampingnya, memperhatikan sesuatu dan bertanya dengan keras. Festival klan obat kali ini sedikit berbeda dari masa lalu, dan kamu secara alami akan mengetahuinya besok. Aturan yang tidak biasa ini juga merupakan cara terakhir bagi banyak pembangkit tenaga listrik kita untuk bertarung secara terbuka dan diam-diam. Monster tua Shen Si berpura-pura misterius. Departemen Peradangan, Yan Tua, apa yang harus saya lakukan dengan gulungan terlarang itu? Kata Yan Xuan dengan ekspresi berat. Aku tidak tahu apakah itu disengaja oleh keluarga Yao atau karena alasan lain. Tempat ini telah menjadi tempat di mana kamu hanya bisa masuk dan tidak bisa pergi. Sepertinya kamu hanya bisa mengirim teknik terlarang kembali ke keluarga setelah festival Yaozu sudah berakhir. Gumam leluhur Yan Yun. Namun, muridnya khawatir bahwa orang kuat lainnya mungkin memiliki niat buruk pada gulungan terlarang. Bagaimanapun, kekuatan dan nilai gulungan terlarang sudah cukup untuk membuat mereka ingin bergerak, bisik Yan Xuan. Jangan khawatir, selama mereka berani datang, leluhur ini akan menerima semua perintah. Di akhir kalimat, suara leluhur Yan Yun benar-benar terdistorsi, dan makna yang dalam muncul. Tempat terakhir, klan jiwa. Jiwa tua, di dalam ruangan, jiwamu berdiri dengan tenang, menatap jiwa Suzy dan artefak yang rusak di depannya. Hunmu, festival klan obat berikutnya, kamu harus memenangkan kemuliaan untuk klan jiwa kita. Hun Suzy tersenyum sedikit, dan sepertinya tidak khawatir akan merusak artefak. Murid menerima perintah. Hunmu juga berkata dengan senyum muram. Adapun pemurnian obat, dia memiliki kepercayaan diri yang sangat menakutkan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah dua jenius tak tertandingi dalam keluarga obat. Dikatakan bahwa dua sekarang berdiri di puncak langkah abadi. Dunia luar, seluruh pegunungan Yunling, diselimuti oleh cahaya lembut. Dunia luar tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi, tetapi mereka dapat melihat bahwa area pegunungan Yunling yang luas sebenarnya ditutupi oleh energi putih susu pada saat ini, waktu benar-benar terselubung. Pemandangan seperti itu seperti prisma dimensi yang benar-benar membungkus seluruh pegunungan, misterius dan misterius. Adapun klan obat kuat yang bertugas patroli dan kewaspadaan, mereka diam-diam dihancurkan di bawah kekuatan tentara Liu Hao. Untuk sementara, festival klan obat menjadi semakin intens, tetapi pembantaian konspirasi juga perlahan menyapu. Keesokan harinya, matahari terbit, semuanya baru, dan hari baru dimulai perlahan. Ayo pergi, saudara Xiaoyan, hari ini adalah hari pembukaan festival klan obat. Untuk klan obat, hari ini adalah kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suner membawa Xiaoyan pagi-pagi dan berjalan menuju plaza klan obat. Saya harus mengatakan bahwa Suner hari ini mengenakan gaun hitam panjang. Sosoknya yang ramping tidak diragukan lagi diuraikan, keanggunan dan keanggunannya yang tak ada habisnya, dan lehernya yang seperti angsa, memiliki rasa yang unik. Setelah sekejap mata, keduanya juga berjalan menuju lapangan Yaozu. Upacara akbar klan obat, ini sama saja dengan festival terbesar bagi klan obat. Selama pembukaan upacara akbar, klan Yao akan berada dalam keadaan karnaval, dan ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya diizinkan memasuki wilayah klan Yao untuk mengunjungi dan belajar. Berkumpul bersama, setelah kompetisi berlapis, mereka bersaing untuk memperebutkan gelar alkemis nomor 1 di benua itu. Setelah gelar ini diperoleh, dapat dikatakan bahwa seseorang memiliki kehormatan yang tak terhitung jumlahnya, masa depan menjanjikan, dan masa depan tidak terbatas. Semua orang yang berpartisipasi dalam upacara akbar keluarga kedokteran saya, silakan masuk langsung ke dunia kedokteran dari kekosongan di sini. Tentu saja, ketika memasuki dunia kedokteran, Anda perlu mengkonfirmasi identitas Anda. Saya berharap Anda semua mendapatkan hasil yang baik. Alun-alun kota Raja Obat di antara mereka, beberapa ahli klan obat kuat membuka mulut mereka, dan di belakang mereka,
kekosongan perak mengungkapkan misteri tak berujung, yang menghubungkan basis klan obat, dunia obat. Dikatakan bahwa dunia obat terletak di inti pegunungan Yunling, yang menempati energi paling subur dari surga dan bumi di seluruh pegunungan. Ini adalah surga yang diimpikan oleh para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Di mana itu, tenang dan damai, dengan aroma burung dan bunga, dan yang lebih penting, ada ramuan obat yang tak ada habisnya. Ambillah, itu sudah cukup untuk menyebutnya tempat suci bagi para alkemis. Upacara akbar ini tak terkecuali juga digelar di dunia farmasi. Boom, langit kota raja kedokteran berputar, dan perasaan berubah-ubah muncul darinya, ditemani oleh ratusan elit klan obat, berdiri di langit dengan tertib, menjaga kekosongan yang memasuki lorong dunia kedokteran. Lorong kosong berwarna perak, seperti gerbang perak raksasa yang ada di zaman kuno, perlahan-lahan terbuka, dan banyak pria kuat terbang dari kota Raja Obat dan menuju gerbang luar angkasa. Di sana, adalah pawai upacara akbar. Ayo pergi, istri. Mata Xiaoyan menjadi panas, dan dia segera memegang Ratsuner di telapak tangannya, dan keduanya terangkat bersama, langsung menghadap ke tingkat penyaringan terakhir saat melangkah ke pintu ruang angkasa. Dipanggil oleh Xiaoyan seperti ini, jejak awan berapi di pipi Suner sangat menarik, dan dia puas membiarkan Xiaoyan menuntunnya, cukup bahagia dan menyenangkan. Untuk memasuki dunia kedokteran, Anda perlu menunjukkan bukti yang relevan untuk membuktikan identitas Anda. Setelah beberapa napas, Xiaoyan dan keduanya tiba-tiba muncul di pintu ruang pada saat yang sama, dan penjaga yang menjaga pintu ruang berkata tegas. Mata mereka penuh energi, dan kekuatan yang dalam muncul dari tubuh mereka. Jelas, mereka adalah pria kuat yang telah menjaga kota Raja Obat dan memasuki dunia kedokteran setelah pelatihan yang sangat ketat. Ini, Xiaoyan dengan lembut menyerahkan medali alkemisnya, dan kemudian menunggu dengan tenang. Dan dengan munculnya medali alkemis Xiaoyan, banyak pembangkit tenaga listrik di belakang tidak bisa menahan nafas. Konfirmasi itu benar, apoteker yang terhormat, silakan masuk. Melangkah melalui gerbang ruang adalah dunia kedokteran. Banyak orang kuat dari keluarga obat telah menunggu lama. Hari ini adalah hari pembukaan upacara akbar. Saya berharap Anda mendapatkan hasil yang baik. Setelah mengkonfirmasi lagi dan lagi, penjaga itu mengembalikan medali itu kepada Xiaoyan sambil memberi hormat. Xiaoyan mengangguk ringan, dan tepat setelah suara itu jatuh, Xiaoyan dan keduanya segera menghilang ke pintu ruang angkasa dan berjalan menuju dunia obat. Tidak lama setelah melangkah ke gerbang ruang angkasa, penglihatan keduanya menjadi kabur secara kebetulan. Setelah nafas, sebuah gunung bergulir muncul di hati. Di sekitar pegunungan, tubuh kekar binatang spiritual disusun satu demi satu, dan mereka tenang. Berdiri di dataran, mata binatang besar yang menatap ketinggian sangat ramah. Ini adalah dataran pegunungan, dan area altar yang tidak rata perlahan menonjol, yang sangat hidup. Harimau, serigala, ular sanca, sebanyak puluhan monster besar muncul. Ini adalah salah satu penjaga keluarga obat, monster. Pegunungan Yunling penuh dengan energi, bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam aliran tanpa akhir, dan bahkan beberapa monster sangat tirani, jadi ini juga telah menciptakan hubungan yang agak bersahabat antara keluarga obat dan ras monster. Pegunungan dengan energi yang kuat dari surga dan bumi, nama dunia kedokteran benar-benar sesuai dengan namanya. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, tingkat pegunungan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan pernah melihatnya dalam hidupnya. Lokasi dunia kedokteran adalah yang paling mewah di antara ras kuno. Bagaimanapun, keluarga kedokteran mengendalikan hampir 70% alkemis di seluruh benua. Kelompok besar alkemis membuka jalan bagi dunia kedokteran untuk menjadi seperti tempat suci di bumi. Suner cemberut. Selamat datang kalian berdua di upacara klan obat, silakan datang ke sini. Sama seperti Xiaoyan dan tubuhnya melayang di udara, di dataran di bawah, para elit klan obat yang siap untuk pergi berjalan pergi, membawa mereka yang diam dan bersujud. Monster-monster itu mendekatinya. Karena terlalu banyak orang dalam upacara akbar ini, upacara akbar itu diadakan di gunung altar di dataran di depan. Xiaoyan dan keduanya dengan aman menempel di punggung monster, menggeliat dengan cepat, dan pergi langsung ke gunung altar di dataran di depan. Warcraft adalah kera iblis bumi yang langka. Ini sangat cepat. Rao juga mengaum di dataran ini selama hampir setengah jam. Tiba-tiba, gunung altar obat yang agak mengejutkan perlahan muncul di hati mereka berdua. Sungguh tulisan tangan yang menakutkan,
itu memang keberadaan yang paling makmur di antara ras kuno. Melihat pemandangan di depannya, Xiaoyan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Tampaknya dunia kuno dan dunia kedokteran, meskipun ada perbedaan kata di antara keduanya, tetapi jaraknya tidak sedikit. Berdiri di belakang kera, melihat ke atas, di luar apa yang disebut gunung altar, lapisan kabut peri perlahan melayang, roh peri bertahan, cukup misterius, pegunungan yang menjulang tinggi menjulang di atas awan muncul di depan keduanya. Di sekitar pegunungan Jialan Mountain, banyak aula megah ditempatkan di bawah kurungan yang tak terhitung jumlahnya, di mana asap perlahan naik ke udara, berlama-lama, dan siang harum yang tak terhitung jumlahnya keluar sembarangan, menghiasi nama dunia obat ini. Setelah beristirahat, kera ajaib berhenti di sudut pegunungan altar. Xiaoyan dan Xiaoyan saling memandang dan berjalan menuju altar pegunungan. Ada kurungan yang sangat menakutkan di gunung altar, dan mereka hanya bisa berjalan kaki ini juga untuk alkemis namun, saat ini, sudah ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gunung altar perlahan mendaki menuju inti gunung altar jelas, di mana upacara agung ini. Di puncak gunung altar, sudah ada banyak sosok yang berdiri perlahan saat ini, termasuk pembangkit tenaga listrik 5 klan kuno, Del. Mereka duduk dengan tenang, memejamkan mata dan beristirahat, seolah menunggu pembukaan festival klan obat. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan upacara besar klan obat yang sebenarnya perlahan dimulai pada saat ini. Gunung altar berdiri dengan megah, seperti pilar yang berdiri terbalik. Cukup mengesankan, di puncak gunung raksasa, sebuah altar khusyuk beberapa kilometer muncul. Antara langit dan bumi, penindasan yang tak terlihat menyapu. Bahkan di tengah, seorang lelaki tua dengan pakaian biasa berdiri dengan tenang, melambai ke pembangkit tenaga listrik di sekitarnya terus-menerus, kekuatan di tubuhnya seluas lautan bintang. Klan Guntur, klan jiwa, Del termasuk klan obat, alkemis jenius dari 6 klan kuno dan tetua terkemuka mereka, serta beberapa pembangkit tenaga sekte harga diri telah berkumpul saat ini. Upacara klan obat memang pantas. Xiaoyan dan Suner baru saja tiba di sekitar gunung altar, melihat klan obat kuat dan beberapa lawan kuat di tepi altar, mereka tidak bisa menahan diri, tertawa. Namun, tidak ada ketakutan dalam suaranya, sebaliknya ada sedikit panas dan kegilaan. Kekuatan jiwanya sangat tirani. Jika bukan karena keterbatasan teknologi pemurnian, saya khawatir dia akan menembus peringkat apoteker abadi saat ini. Wang Buxing. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan keduanya juga menemukan tempat duduk dan duduk dengan tenang, menunggu upacara akbar dimulai. Petik 2.2. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah sekitar 1 jam, seluruh gunung altar dipenuhi orang, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan upacara akbar yang sebenarnya akan segera dimulai. Hehe, selamat datang di dunia kedokteran, lelaki tua, kepala keluarga kedokteran, Yao Wan, aku akan memimpin upacara akbar keluarga obat ini. Jangan bicara omong kosong. Mari kita saksikan kelahiran apoteker pertama di daratan. Menunggu altar suara-suara di sekitarnya menjadi tenang. Melihat kursi yang penuh di sampingnya, seorang lelaki tua dengan pakaian perak perlahan terangkat ke udara. Tawa lembut membuat orang merasa lebih ramah, seperti angin musim semi, tetapi siapapun bisa menciumnya dari suara ini. Nafas yang tak terduga. Patriark klan kedokteran benar-benar memenuhi reputasinya. Yao Yuan, kepala keluarga Yao. Dikatakan bahwa orang ini adalah salah satu dari 3 alkemis peringkat 8 yang tersisa di seluruh benua Dodi. Pil suci, itu yang tertinggi. Pil suci dapat mengisi laut, tetapi kekuatannya tidak terlihat. Bahkan catatan dalam buku-buku kuno sangat sedikit. Namun, 3 alkemis peringkat 8 suci di seluruh benua semuanya berasal dari keluarga obat. Selain itu, bahkan jika ada banyak putra kesayangan surga, mereka tidak dapat menembus peringkat keabadian dan melangkah ke peringkat suci yang diimpikan. Apakah akan ada misteri dalam hal ini? Tidak ada yang tahu. Dengan munculnya sosok ini, seluruh altar tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan beberapa orang kuat dalam keluarga obat tidak bisa tidak memberikan hadiah paling tinggi di atasnya. Menghormati. Apoteker tingkat suci mewakili apoteker tingkat atas di benua Kaisar Dou hari ini. Mungkin untuk seluruh dunia dakian, apoteker tingkat suci belum tentu yang teratas, tetapi di sini, dia tidak diragukan lagi adalah seluruh dunia apoteker. Taisan Beidou.
Kekuatan penuh 8 Star Fighting Immortal belum menyentuh reinkarnasi. Ini sedikit lebih buruk daripada senior Gu Yuan. Melihat ini, Suner diam-diam bersukacita. Kamu gadis, jangan lupa identitasnya sebagai apoteker kelas 8 peringkat suci, cukup untuk mengundang beberapa pembangkit tenaga reinkarnasi untuk bekerja untuknya, jadi sampai batas tertentu, kekuatannya bahkan lebih besar dari di atas senior Gu Yuan. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Lalu saudara Xiao Yan, bukankah dia juga mengundang Dewa Pertarungan Bintang 8? Suner mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tidak meyakinkan. Suner secara alami tidak akan percaya bahwa Xiao Yan hanya memiliki keterampilan pemurnian obat dari peringkat ke-6 abadi. Karena Xiao Yan kekuatan jiwa tingkat itu mungkin sudah sebanding dengan tingkat suci, tetapi untuk beberapa alasan khusus, itu masih berkeliaran di tingkat peri. Peringkat abadi peringkat ke-7 dapat mengundang Dewa Pertarungan Bintang 8, dan peringkat suci peringkat 8 dapat meminta beberapa peringkat reinkarnasi dari jalur masuk pertama, dan seterusnya. Hari ini adalah hari upacara besar klan obat saya. Klan obat saya menggunakan pemurnian obat untuk berteman. Meskipun semua orang enak dan lezat, ada kompetisi pemurnian obat yang tak tertandingi untuk membantu Anda. Saya mengumumkan bahwa upacara agung ke-300 klan Yao akan dimulai sekarang. Yao Wanwan berbicara perlahan, suaranya bergema seperti guntur, membuat banyak orang merasa seperti guntur. Aku khawatir kekuatan tempur orang ini juga sangat menakutkan. Mendengar raungan seperti itu, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Persaingan kompetisi apoteker ini sepenuhnya dikendalikan oleh lelaki tua Yao Xuanyi. Upacara dibagi menjadi 3 tahap. Saya harap Anda dapat menunjukkan semua kekuatan dan bakat Anda. Bahkan jika Anda gagal memenangkan kejuaraan, itu akan jauh lebih mudah bagi Anda di masa depan. Berpartisipasi dalam upacara agung klan kedokteran kami, bawa Medal of Refining Medicine Master Anda sendiri dan keluar. Yao Xuanyi muncul di sebelah tubuh Yao Wanwan, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Dua orang tua ini benar-benar mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Sekte Siwe Shen Hong memandang mereka di kejauhan, tetapi mengutuk dengan muram. Shen Hong, ingat apa yang saya katakan kepada Anda. Dalam 3 putaran kompetisi di upacara akbar, jika ada kesempatan, anak bernama Xiao Yan, ditambah klan Yan, klan jiwa, dan klan obat, harus membunuh mereka semua. Mereka akan menjadi lawan terkuatmu dalam perjalananmu untuk menyempurnakan apoteker di masa depan. Monster tua Sensi membuang pandangannya dan memarahinya. Ya, Shen Hong mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sangat gembira. Setelah berbicara, dia perlahan melangkah keluar dengan medali tingkat Xuan kelas 7 dari peringkat abadi di tangannya. Hunmu, berlatihlah selama 1000 hari, gunakan untuk sementara waktu. Upacara akbar ini, kuharap itu dibangun untukmu. Hun Suzi juga sedikit tersenyum. Hunmu mengambil langkah maju, dan kemudian berbisik, dan medali peringkat abadi tingkat bumi kelas 7 muncul di tangannya. Pergilah, nak. Pria tua Lingqi memandang Qian Ying di sampingnya dengan lega. Guru, aku pergi, aku pasti tidak akan mempermalukan klan spiritual kita. Ling Zixi bahkan memegang medali peringkat abadi kelas 7 di tangannya, dan mendekati tengah altar. Sudah kubilang, apakah kamu mengingatnya? Nenek moyang berambut merah dan berwajah hitam Yanyun dengan santai menatap Yan Xuan di sebelahnya. Ingat, para leluhur dapat yakin bahwa kali ini upacara akbar, saya akan memberitahu keluarga Yao apa artinya berada di luar orang, dan ada surga di luar. Yan Xuan mencibir, memegang medali tingkat bumi kelas 7, dari peringkat abadi di telapak tangannya. Lei Luoshen, saya harap Anda bisa mendapatkan sesuatu dari upacara akbar ini. Klan Lei kami tidak lebih baik dari mereka. Anda adalah harapan di klan. Lakukan yang terbaik. Lei Qianren sangat terbuka. Oke, Lei Luoshen menjawab, dan perlahan melangkah keluar dengan medali peringkat mendalam tahap ke-7 immortal. Selain itu, ada ratusan orang yang perlahan-lahan keluar dari belakang, tetapi di antara mereka, hampir semuanya berada dalam kategori hampir 100 tahun, dan bahkan peringkatnya hampir tersebar di peringkat ke-5 dan ke-6 abadi, dan peringkat ke-7 hanya beberapa. Keluarlah, 2 orang kecil. Melihat ratusan alkemis berkumpul di tengah altar, Yao Xuanyi melambai ke tempat yang tidak mencolok di suatu tempat di altar. Saudara-saudara jenius sejati dalam keluarga Yao, Yao Yichen, Yao Yixuan.
Dikatakan bahwa kekuatan jiwa keduanya telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Bahkan beberapa tetua keluarga Yao memuji mereka. Mereka adalah lawan yang sangat kuat. Keduanya mengenakan pakaian yang jarang dan biasa, dan mereka tidak berbeda dari sosok biasa. Satu-satunya perbedaan adalah mata keduanya seterang bintang, yang menakutkan. Pada saat ini, hampir 1000 apoteker telah membentuk sorotan nyata dari upacara besar klan obat ini. Saya ingin tahu apakah akan ada kuda hitam yang kehabisan, atau sesi alkemis nomor 1 daratan ini masih milik klan obat. Namun, gelar alkemis nomor 1 di daratan memegang posisi penting. Belum terlambat, kita akan memulai putaran pertama kompetisi, tetapi sebelum kompetisi, lelaki tua itu harus memberitahu kalian semua. Festival klan obatku sama sekali bukan permainan anak-anak, jadi jika ada korban dalam kompetisi, itu hanya bisa dianggap sebagai kekurangan kekuatan. Karena di festival klan obat kami, pemilihan alkemis sangat ketat, seorang penyuling tirani seorang apoteker harus menjadi orang kuat dengan kekuatan tempur yang eksplosif, dan setidaknya dia harus memiliki kekuatan untuk dibanggakan, jika tidak, dia tidak akan dapat meyakinkan publik, jadi beberapa kutu buku obat harus diselamatkan. Semua orang harus memikirkannya dengan jelas, begitu kompetisi dimulai, tidak ada ruang untuk bermanuver. Yao Xuanyi memandang hampir 1000 orang di sekitarnya, dan berkata tanpa basa-basi, peringatan itu sangat jelas. Hei, adat istiadat yang kuat dari klan Yao ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan berdiri sendirian di antara kerumunan dan tidak bisa menahan tawa, tetapi karena identitas Sun Er, dia tidak bisa pergi dengan Xiao Yan, dan sekarang Sun Er telah menemukan satu duduk dengan tenang dalam posisi dengan pemandangan yang sangat bagus, menunggu Xiao Yan bersinar. Persyaratan klan obat untuk yang kuat di klan sangat ketat, yang juga telah menciptakan nama terkenal klan obat. Di klan obat, mereka yang telah menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi dalam proses pemurnian obat akan disiksa dan dipraktikkan dengan sangat buruk oleh yang kuat di klan, karena banyak jenius di klan obat telah mati di tangan beberapa gangster ganas. Klan kedokteran juga sangat mementingkan kultivasi. Di mata klan kedokteran, seorang alkemis tirani juga merupakan semangat juang yang kuat yang tidak boleh diremehkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa keluarga kedokteran telah makmur untuk waktu yang lama. Oh! Suara Xiao Yan muncul di lubuk hatinya, dan Yao Yixuan, yang berada di sampingnya, menyapu matanya yang indah dengan ringan, dan langsung menatap Xiao Yan. Kurus, dengan beban berat di punggungnya, dan senyum di wajahnya, dia memberikan perasaan yang agak biasa. Ini adalah kesan pertama Yao Yixuan tentang Xiao Yan, tetapi karena fluktuasi kekuatan jiwa Xiao Yan barusan, dia tertangkap olehnya pada pandangan pertama. Kekuatan jiwa orang ini bukanlah masalah sepele. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan ketegangannya, matanya beralih pada kewaspadaan wanita itu. Aku hanya bergumam secara acak, tapi itu benar-benar menarik perhatian gadis ini. Kekuatan jiwa dan indera penciuman gadis ini terlalu menakutkan, bukan? Saudara dan saudari jenius dari keluarga Yao, kakak laki-laki Yao Yichen, yang memiliki keterampilan pemurnian yang sangat baik, telah menyentuh puncak tatanan abadi kelas 7, dan kekuatan jiwa adik perempuan Yao Yixuan cukup luar biasa untuk diperingkatkan di 10 besar keluarga Yao. Ini adalah yang paling kuat dalam upacara akbar ini. Dua yang memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan. Ketika Xiao Yan bingung, Ling Zixi berjalan menuju Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tidak bisa tidak waspada terhadap orang ini. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin apoteker nomor 1 daratan jatuh ke tangan klan Yao kali ini. Berjabat tangan, Ling Zixi berkata dengan lembut dan santai. Orang ini, obat apa yang dijual dalam labu? Meskipun Xiao Yan curiga, dia sedikit mengangkat telapak tangannya dan berjabat tangan di bawah kerumunan. Jangan coba-coba kabur dari telapak tanganku, aku punya cara unik untuk menemukanmu, rahasiamu memang tidak mudah, tapi aku tidak punya niat buruk padamu, mungkin kita bisa bekerja sama. Kemudian keduanya tampak berjabat tangan dengan erat, cara ramah, jiwa kekuatan muncul dari Ling Zixi dan berkomunikasi dengan Xiao Yan. Oke, pada saat ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain setuju. Keduanya, Yao Yixuan tidak bisa menahan gumaman saat dia melihat Xiao Yan berjabat tangan dengan matanya yang indah. Adik perempuan, ada apa? Yao Yichen bertanya dengan ekspresi dominan di samping, seolah-olah di matanya,
ada hampir 1000 orang di sini, dan hanya pembangkit tenaga listrik ras kuno yang bisa menjadi ancaman. Tidak apa-apa, Yao Yixuan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak memperhatikan keduanya, tetapi menunggu putaran pertama kompetisi dimulai. Bagus, karena tidak ada yang mundur, putaran pertama kompetisi akan dimulai sekarang. Seperti yang kita ketahui bersama, seorang apoteker tirani terdiri dari kekuatan jiwa, kekuatan persepsi, api dan kekuatan lainnya. Tidak ada keraguan bahwa pentingnya kekuatan jiwa bagi apoteker dapat dibayangkan, karena kekuatan jiwa adalah faktor terpenting yang menentukan teknologi pemurnian. Serangkaian prosedur rumit, seperti ekstraksi bahan obat, pemurnian, peleburan ramuan obat, dan pembentukan pil, semuanya diselesaikan oleh kekuatan jiwa. Jadi putaran pertama kompetisi ini terutama untuk mengidentifikasi kekuatan jiwa. Yao Xuanyi berbicara perlahan, dan suaranya mengejutkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir. Kekuatan jiwa, kata Xiaoyan dengan sakit kepala saat mendengar kata-kata itu. Meskipun kekuatan jiwa itu penting, kekuatan jiwa tirani belum tentu mewakili seorang alkemis yang kuat. Beberapa bisikan juga muncul. Dan lelaki tua itu harus mengingatkanmu bahwa tidak ada eliminasi dalam 3 putaran kompetisi. Begitu kamu gagal melewati standar minimum setiap putaran kompetisi, atau kamu dikalahkan oleh orang lain, kamu hanya bisa dianggap gagal, dan kamu akan kalah untuk melanjutkan kompetisi. Namun, setelah kompetisi final selesai, yang kalah akan memiliki kesempatan untuk menantang apoteker nomor 1 di Cina Daratan, dan jika dia menang, dia akan langsung menggantikannya. Yao Xuanyi tersenyum, dan artinya jelas. Oke, Pak Tua, cepat dan bicara tentang bagaimana putaran pertama jiwa akan dilakukan saat ini. Ini sangat menjengkelkan, saya tidak mengerti mengapa ada begitu banyak kucing dan anjing datang pada tingkat upacara ini. Pada saat itu, Yao Yichen meraung pada Yao Xuanyi dengan wajah tidak sabar, tampaknya mengandalkan roh jahatnya, bagi para alkemis biasa di sekitarnya, tentu saja tidak menganggapnya serius, jadi dia sangat bangga. Pengujian jiwa putaran pertama juga sangat sederhana. Saya akan membawa Anda ke tempat ini nanti, di mana ada batu jiwa yang menyerap kekuatan jiwa. Anda hanya perlu mengerahkan kekuatan jiwa Anda untuk menyuntikkannya, dan nilai kekuatan jiwa akan segera muncul, keluarlah. Standar minimal 60 poin. Yang lebih dari 60 poin dianggap lolos babak pertama, begitu juga sebaliknya. Selama berabad-abad, rekor tertua dalam tes jiwa di antara klan Yao saya adalah 96 poin yang dipegang oleh Patriark Yao Wan. Saya ingin tahu apakah ada yang bisa memecahkan legenda ini kali ini. Mari kita tunggu dan lihat. Yao Xuanyi tertawa. Dong dong dong. Yao Xuanyi baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, penghalang kristal agung langsung mengisolasi ribuan kontestan dari gunung altar, seperti berada di cermin besar. Melakukan ini juga untuk memastikan keadilan kompetisi dan mencegah beberapa orang yang tidak bermoral menggunakan trik kecil. Sungguh tulisan tangan yang menakutkan, membangun ruang hanya dengan satu tangan. Kekuatan klan Yao ini hari ini dapat dikatakan semakin tak terduga. Menonton tindakan Yao Xuanyi seperti ini, pembangkit tenaga listrik dari ras kuno dan beberapa yang kuat memaksa hati pembangkit tenaga listrik teratas menyala dan tersenyum. Saudara Xiaoyan, Suner sedang menunggu saat ketika kamu bersinar. Suner duduk di kursi dengan agak patuh, matanya acuh tak acuh, seperti peri di luar dunia yang tidak selaras dengan lingkungannya. Pada saat ini, di atas altar Mountain of the Medicine Clan, banyak pria kuat dengan senang hati menyaksikan banyak kontestan di penghalang kristal. Mata mereka juga menjadi panas, dan merupakan berkah besar untuk dapat menyaksikan tingkat upacara alkimia ini. Dong dong dong. Dengan suara, penghalang kristal baru saja muncul, dan tiba-tiba ribuan peserta hanya merasakan mata mereka berkedip, dan mereka langsung menjauh dari gunung altar dan terlibat di dalamnya. Di penghalang kristal, itu juga seperti gunung altar, tetapi tempat semua orang berdiri adalah alun-alun besar yang diaspal dengan batu akik, suasana kuno yang dalam muncul dari alun-alun, dan bagian tengah alun-alun ditutupi dengan sepotong besar batu dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya, berbentuk seperti mulut memancarkan cahaya redup. Itu berdiri dengan tenang di tengah alun-alun. Keseluruhannya seperti balok kristal yang agak mewah, mengungkapkan misteri yang tak ada habisnya. Selain apa yang baru saja dikatakan Yao Xuanyi, Anda tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini mungkin digunakan oleh Yao keluarga untuk mendeteksi kekuatan jiwa. Sayang, batu jiwa.
Ini adalah Crystal Barrier, yang merupakan putaran pertama kompetisi. Jangan khawatir. Nanti, kamu hanya perlu melepaskan kekuatan jiwamu dan menyuntikkannya ke batu jiwa, dan nilai yang paling akurat akan muncul. Yao Xuanyi menjelaskan. Dengan penjelasan Yao Xuanyi, Qianren juga menjadi tenang, sedikit menyesuaikan aura di tubuhnya untuk kembali ke puncaknya, dan bersiap untuk putaran pertama pengujian jiwa. Kalau begitu, mari kita mulai. Saya tidak tahu semua orang yang hadir, siapa yang akan datang lebih dulu. Yao Xuanyi berkata setelah Sun Qi. Saya datang, aku datang. Suara Yao Xuanyi baru saja jatuh, dan semua apoteker yang hadir segera menjadi gelisah dan berinisiatif untuk mendaftar. Segera, mereka membentuk antrian panjang di depan batu jiwa kristal. Ada begitu banyak apoteker dari peringkat abadi, tetapi mereka menarik perhatian. Hanya beberapa kucing dan anjing. Yao Yichen mengangkat bahu dan tersenyum ketika dia melihat ini. Jelas, dia tidak peduli dengan orang-orang ini yang bahkan bukan apoteker abadi peringkat ke-7. Satu-satunya yang memiliki yang ke-6 peringkat abadi Xiaoyan, yang dianugerahi medali neraka, membuatnya sedikit khawatir. Lagi pula, orang yang bisa melalui penilaian mode neraka sama sekali bukan orang biasa. Saudaraku, karaktermu perlu ditempa. Sebelum kamu keluar, para tetua pernah menjelaskan bahwa kamu tidak boleh menimbulkan masalah, jadi jangan lupakan itu. Mendengar kata-kata Yao Yichen, Yao Yixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Orang ini, mengikuti kata-kata provokatif Yao Yichen, para alkemis di sekitar upacara juga menggertakkan gigi mereka, tetapi karena kekuatan kesempurnaan pertarungan bintang 7 Yao Yichen yang menakutkan, ditambah dengan peringkat 7 abadi yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Dengan teknologi pemurnian, tidak seseorang berani mengatakan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Karena itu memang memiliki kesombongan seperti itu. Penyelesaian 7 Star Fighting Immortals yang dikombinasikan dengan Immortal Rank 7 Rank Peak Alchemist sudah cukup untuk membuatnya memandang rendah para pahlawan. Lepaskan kekuatan jiwamu dan masukkan ke dalam batu jiwa. Yao Xuanyi berkata kepada pria kuat di depannya. Oke, orang pertama dalam barisan adalah seorang pria kecil dan kurus, dengan tubuh tebal dan berat di sekujur tubuhnya. Setelah mengedipkan matanya, alisnya tertutup, dan ranah jiwanya jatuh dengan keras, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat berubah, menjadi jejak riak energi disuntikkan ke batu jiwa kristal di depannya. Centang, dengan suara, kekuatan jiwa pria ini baru saja menyentuh batu jiwa kristal, dan tiba-tiba terdengar suara air menetes, dan 70 yang mencolok perlahan meluap di batu jiwa kristal yang indah. Skor kekuatan jiwa adalah 70, yang juga dianggap sebagai bibit yang bagus. Selamat telah berhasil melewati babak pertama. Yao Xuanyi menopang janggut putihnya, mengambil alih medali alkemis kelas 6 dari peringkat abadi, dan menyuntikkan kekuatan yang agak tidak jelas sebelum membuka mulutnya. Untuk apoteker, Medal of Alchemist adalah bukti yang paling otoritatif, tetapi karena takut bahwa beberapa penjahat akan memalsukan Medal of Alchemist, tes jiwa didirikan. Sarana hebat Xuanyi untuk menembus langit dan bumi menyuntikkan jejak eksklusif nafas keluarga obat ke dalamnya. Dalam kompetisi berikutnya, selama Anda menunjukkan medali ini, itu adalah bukti terbaik dari identitas Anda. Oke, selanjutnya, petik 2 petik 2. Satu demi satu berjalan perlahan, tetapi kecepatannya sangat cepat, kecuali beberapa kuda hitam dengan skor setinggi 80, bergegas keluar di tengah jalan, jika tidak, satu orang hanya tertunda selama 1 menit. Kamu harus berhati-hati dalam penilaian upacara akbar ini. Hanya ada 5 orang dari klan Yan, klan Jiwa, klan Yao, dan sekte Siwei. Adapun ras dan kekuatan super kuno lainnya, meskipun kekuatan mereka tidak buruk, mereka tidak dapat menyebabkan halangan bagi Anda. Jangan meremehkan saudara dan saudari Hunmu dan Yao Yichen. Bahkan aku tidak menyerah pada pencapaian mereka dalam pemurnian obat, dan murid suku Yan itu memiliki nyala api khusus, membuat pil obat lebih berguna. Lapangan di antara begitu banyak sosok, Ling Zixi perlahan datang ke sisi Xiao Yan dan tersenyum. Apa maksudmu? Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening, jelas memberitahu Xiao Yan secara intuitif bahwa teror gadis ini tidak akan sesederhana itu. Jangan takut, saya mengatakan bahwa saya hanya ingin bekerja sama dengan Anda. Bagaimanapun, keluarga Anda memiliki misteri yang tak ada habisnya, dan saya juga ingin melihatnya. Ling Zixi tampaknya telah menetap dengan Xiao Yan, dan mengangguk perlahan,
menyeret pipi dengan kedua tangan. Jelas, dia sudah tahu bahwa Xiao Yan adalah keturunan keluarga Xiao. Goblin kecil ini, jika bukan karena saya tidak bisa menemani saudara Xiao Yan dalam penilaian, saya pasti akan. Pasti, sementara dunia luar menyaksikan adegan di penghalang kristal melalui lapisan tirai tipis, Suner memandang Ling Zixi seperti ini, mau tidak mau menghentakkan kakinya dengan marah, bahkan karena kemarahannya, aura menakutkan yang langka muncul dari tubuhnya. Aura semacam itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari ras kuno di sekitarnya bisa mencium rasa tidak nyaman. Untuk penampilan Suner, semua orang di sekitarnya menjadi diam, dan bahkan beberapa orang yang cukup beruntung untuk mencoba mendekat juga terkejut karenanya. Gadis ini, itu tidak sederhana. Melihat pemandangan ini, 5 tetua dari 5 klan kuno tidak bisa menahan diri untuk menatap Suner, dan sepertinya merasakan napas yang akrab. Itu adalah napas klan kuno, tapi klan kuno ada hubungannya dengan klan. Saya tidak datang, jadi saya tidak yakin untuk sementara waktu. Saya harap Anda dapat memberi saya semua kekuatan saya dalam beberapa saat, jika tidak, penilaian upacara akbar ini juga akan menjadi membosankan. Yao Yichen menjatuhkan sepatah kata pun dengan dingin, dan segera mengikuti. 6 jam berlalu dengan lambat, tetapi tidak satu pun dari hampir 1000 apoteker mencapai skor tinggi, 90, dan hanya segelintir apoteker yang hampir mencapai 80. Saat ini, hanya orang Xiao Ten, termasuk Yan, yang belum diuji. Ayo lakukan. Lei Luoshen mengambil satu langkah ke depan, lalu berjalan keluar dari belakang dan datang ke batu jiwa. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya agar sesuai dengan batu jiwa seperti kristal kuno, menutup matanya, dan berkomunikasi dengan istana spiritual. Di tubuhnya kekuatan jiwa disuntikkan ke batu jiwa. Oh, sebenarnya kekuatan jiwa negeri dongenglah yang membangun istana spiritual. Klan Lei tampaknya memiliki bibit langka kali ini. Yao Xuanyi memandang Lei Luoshen seperti ini dan tidak bisa menahan tawa. Di antara ribuan orang yang baru saja diuji, sangat sedikit yang mencapai negeri dongeng dengan kekuatan jiwa mereka, dan bahkan lebih sedikit lagi yang membangun istana spiritual. Weng Bas, saat kekuatan jiwa yang tak terlihat meledak dari tubuh Lei Luoshen, semburan suara mendengung terdengar, dan ada 2 perubahan digital yang mencolok pada batu jiwa kristal. 89 poin. Setelah nafas, 2 keakraban yang bersinar mengejutkan hati semua orang, 89 poin. Melihat angka-angka yang bersinar di batu jiwa di atas alun-alun, ribuan penonton alkemis bergumam. Mereka tidak meninggalkan panggung setelah penilaian selesai, tetapi melihat 10 orang yang tidak diuji pada akhirnya dengan beberapa antisipasi, mereka juga sangat ingin tahu, seberapa tinggi yang bisa dicapai orang-orang tersembunyi ini. Seharusnya istana spiritual baru saja dibangun dan istana spiritual belum diisi, tetapi level ini dapat mencapai 89 poin, apakah saya akan memilikinya? Xiao Yan sedikit mengangguk, dan segera menjadi sedikit khawatir, karena kekuatan jiwa Xiao telah ditempa berkali-kali. Lian, telah lama tidak sesuai dengan kekuatan saat ini, dan ini adalah keluarga obat. Xiao Yan khawatir dia akan dipelajari sebagai kelinci percobaan. Di sini, klan gunturmu telah menghasilkan pria yang luar biasa kali ini. Yao Xuanyi tersenyum dan menyerahkan medali alkemis. Terima kasih, senior. Lei Luoshen cukup tenang, berterima kasih padanya, dan diam-diam mundur. Klan Si Wushuang, 88 poin. Setelah beberapa saat, skor yang agak menakutkan muncul dari para murid klan Si. Selanjutnya, giliranmu. Setelah menguji orang lain, Yao Xuanyi tampak penuh harap, memandang Xiao Yan, Yao Yichen, Shen Hong, Hun Mu, Yan Xuan, dan Heling. Beberapa orang dari Zixi. Jelas orang-orang ini adalah makhluk paling menakutkan di festival klan obat. Aku akan datang dulu. Ling Zixi berjalan sedikit lebih dulu, dan segera melepaskan kekuatan jiwanya sedikit seperti orang-orang itu sebelumnya. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, ledakan energi kuno keluar dari batu jiwa tak terkendali. 90. Setelah beberapa saat, mutasi berhenti tiba-tiba, dan 2 angka yang agak mempesona muncul di batu jiwa. Ini sebenarnya 90. Melihat perilaku Ling Zixi yang agak santai, skor kekuatan jiwanya benar-benar mencapai 90 yang langka. Yao Yichen, yang selalu sombong, tidak bisa tidak bergumam. Batu jiwa klan obat ini diperoleh secara kebetulan oleh klan obat mereka, dan tidak diragukan lagi yang paling akurat setelah identifikasi.
Sekarang Patriark Yaowan, skor kekuatan jiwanya mencapai 96 poin yang belum pernah terjadi sebelumnya selama ujian, jadi sekarang kekuatan jiwanya telah memasuki ranah tertinggi, Huayuan. Telah beredar di antara klan obat bahwa selama itu bisa mencapai 90 atau lebih dalam ujian, batas budidaya di masa depan akan terlalu imajiner. Taiksu dan Huayuan tampaknya memiliki sedikit perbedaan, tetapi untuk apoteker, ada celah yang sangat sulit untuk dijembatani. Hanya ketika kekuatan jiwa mencapai Huayuan, mereka dapat memenuhi syarat untuk menyerang apoteker suci peringkat 8, tetapi budidaya kekuatan jiwa misterius, jadi alkemis peringkat suci akan sangat langka. Di atas 90 poin, setiap kali Anda meningkatkan 1 poin, batas di masa depan tidak terukur. Yao Xuanyi memandang gadis ini dengan kekaguman dan berkata, "Aku selalu berpikir kamu akan lebih menakutkan daripada aku." Setelah Ling Zixi menyelesaikan semua ini, dia kembali ke sisi Xiaoyan dan berkata dengan suara yang bisa didengar semua orang. Bajingan ini, melihat Ling Zixi bertingkah seperti ini, beberapa orang lain juga diam-diam mengutuk. "Oke, kalian, cepatlah," kata Yao Xuanyi sambil tersenyum. "Shen Hong, 93 poin. Jiwamu, 95 poin. Yixuan, 95 poin. Huoxuan, 95 poin. Yi Chen, 95 poin." Setelah beberapa saat, orang-orang ini selalu mengikuti tes jiwa. Dengan munculnya hasil tes orang-orang ini, orang-orang kuat yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. 495 poin. Kekuatan jiwa orang-orang ini mungkin cukup untuk menandingi kata penjahat. Setelah Anda melangkah di atas 90 poin, sangat sulit untuk meningkatkan setiap poin. Dengan skor tinggi 95, jika tidak ada kecelakaan di masa depan, orang-orang ini mungkin memiliki potensi untuk menjadi apoteker tingkat suci. Hehe, aku tidak menyangka anak ini Yan Xuan menjadi sangat tertutup. Di mana, sesama Hunmu itu juga cukup menakutkan. Saudara dan saudari keluarga Yao juga cukup baik. Orang-orang di luar gunung altar melihat hasil tes jiwa putaran pertama, dan para tetua dari ras masing-masing memuji satu sama lain, tetapi kebanggaan pada tulang mereka sangat sulit disembunyikan. "Seharusnya hampir sampai," Yao Xuanyi berkata sambil sedikit tersenyum. Jelas kali ini 4 skor tinggi 95 telah melampaui masa lalu, membuat orang tersenyum dan melupakan Xiao Yan untuk sementara waktu. Senior Yao Xuanyi, ada satu orang lagi. Ling Zixi tidak menganggapnya serius, dia sedikit mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan berkata dengan lembut. "Senior, dan saya belum mengujinya, ini adalah medali alkemis saya." Xiao Yan berjalan perlahan, tidak memperhatikan tatapan orang lain di sekitarnya, dan menyerahkan medali alkemisnya. "Oh, medali alkemis di tingkat puncak peringkat abadi kelas 6. Yao Xuanyi mengambil alih medali apoteker, tetapi dia merasa medali ini berbeda dari yang sebelumnya. Dalam mode neraka, Yao Xuanyi memperhatikan perbedaannya, dan segera membalikkannya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang tenang menjadi aneh dan dia kehilangan suaranya. Medali alkemis dalam mode neraka, bahkan seluruh keluarga farmasi, hanya memiliki 10 orang, dan tidak ada seorang pun di antara para alkemis yang diuji hari ini. "Kamu harus tahu aturannya, aku akan sangat serius denganmu." Setelah beberapa saat, suara dan mata Yao Xuanyi menjadi tajam, dan dia segera berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan. "Oke." Xiao Yan tidak ragu-ragu, berjalan perlahan, mengangkat telapak tangannya, istana spiritual di tubuhnya menggeliat hebat, dan lapisan istana spiritual meraung keras seperti lautan tak berujung, dan ruang di atas seluruh alun-alun menjadi suram, suhu turun drastis. Hanya seorang apoteker dari peringkat ke-6 peringkat abadi, mengapa senior Yao Xuanyi begitu serius? Mungkinkah orang ini menggunakan beberapa trik kecil? Melihat keganasan Yao Xuanyi yang tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan keributan. "Beri aku diam," yang keras akan didiskualifikasi dari kompetisi. Pada saat ini, Yao Xuanyi menatap Xiao Yan dengan seluruh perhatiannya, dan meraung pada sang alkemis di seluruh tubuhnya tanpa kesopanan. Boom! Xiao Yan secara alami tidak menyadari situasi di sekitarnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa ini adalah ruang khusus di mana dia sendirian, dan kekuatan jiwa di tubuhnya muncul dengan segera dan menuangkan semuanya ke dalam batu jiwa. Nilai pada batu jiwa sudah mulai berubah. 95. Beberapa pria dengan penglihatan luar biasa bertanya dengan penuh semangat,
merasa Xiao Yan mulai mengirimkan kekuatan jiwanya. Bagaimana bisa 95 di tempat pertama? Tidak mungkin. Pada saat ini, bahkan sesombong Yao Yichen, dia harus menurunkan posturnya dan berkata dengan curiga. 95, 96, bagaimana mungkin? Itu benar-benar mencapai batas Patriark Yao Wan. Robek, mendengar seruan serius dari dunia luar, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Segera, kekuatan jiwa yang bahkan lebih melonjak meledak, dan tubuhnya selalu menegang. 97. Retakan, bang bang bang. Sebelum seruan jatuh, nilai batu jiwa tiba-tiba melonjak, dan itu memecahkan batas tertinggi dalam rekor dalam sekejap. Tidak, aku tidak mengendalikan kekuatanku, sepertinya aku akan hancur. Saat dunia luar mendidih, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan bergumam di dalam hatinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa dunia luar telah dikejutkan oleh nilai jiwanya. Bagaimana mungkin? Di dalam penghalang kristal penilaian yang dibentuk oleh batu akik, hampir 1000 orang menyaksikan tes Xiao Yan, nilai pada batu jiwa setinggi 97, dan bergumam, seolah-olah mereka telah melupakan tubuh mereka sendiri. Di mana angka-angka di depan mereka terus-menerus memengaruhi pikiran mereka. Yao Wan pernah mencapai skor 96, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tes jiwa, dan kemudian memenangkan kejuaraan festival klan Yao. Dalam 100 tahun berikutnya, dia memukul apoteker kelas 8 dari Ordo Suci dan menetapkannya nama. Orang yang kurang dikenal di distrik Xiaoyan ini benar-benar mencapai skor 97, yang lebih mesum, jadi bukankah itu berarti potensi masa depan orang ini lebih menakutkan daripada Yao Wan? Tidak, orang ini pasti menggunakan semacam konspirasi. Banyak orang yang tidak percaya fakta berspekulasi bahwa Xiao Yan menggunakan beberapa metode yang memalukan, tetapi ujian Xiao Yan belum berakhir, dan nilai 97 itu masih ada. Itu berubah perlahan, dan pada saat nilai-nilai pada batu jiwa berubah, retakan kecil dan celah terus muncul pada batu jiwa uji yang tidak bisa dihancurkan yang sama tidak dapat dihancurkannya dengan batu yang keras kepala. Di luar, gunung altar, retak, Yao Wan, yang duduk di tempat pertama, dengan mudah menghancurkan set teh di tangannya, dan berdiri tegak, matanya perlahan menatap 97, yang berkedip-kedip dan sosok Xiao Yan di penghalang kristal di depan, dari dia. Kakak Xiao Yan, dia benar-benar kuat. Melihat ini, Suner tidak bisa menahan senyum manisnya, tapi dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang sedingin es tersapu dari sekitarnya. Jelas kehebatan Xiao Yan saat ini itu membuat mereka cukup tidak puas. Apa yang terjadi? Yao Wan tidak bisa menahan kerutan, dan bertanya kepada beberapa tetua berpangkat tinggi di sekitarnya, dari mana orang ini datang untuk membunuh kuda hitam. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan, bukan? Hanya dia yang tahu bahwa jika penindasan menakutkan pada batu jiwa uji mencapai 95 poin, kekuatan jiwa yang dibutuhkan sudah dekat dengan puncak jiwa negeri dongeng. Jadi jika Anda ingin melebihi 95, selain memiliki harta aneh, Anda hanya memiliki jiwa kekuatan hanya bisa mencapai keadaan metamorfik. Tapi bukankah kekuatan jiwa di alam metamorfik begitu mudah? Bahkan yang disebut jenius dan penjahat sejati di antara klan kedokteran, membutuhkan waktu hampir 1000 tahun untuk menerobos ranah Hua Yuan, dan tingkat kesulitannya bisa dibayangkan. Melihat seluruh keluarga Yao, hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tingkat kekuatan jiwa ini, termasuk tetua tertinggi. Segera, pembangkit tenaga listrik yang hadir curiga bahwa Xiao Yan curang. Yao Yun, pergilah dan mintalah tetua Yao Xuanyi untuk keluar dan mencari tahu. Jika ada yang mempraktekkan pilih kasih, maka mereka semua akan ditangani sesuai dengan aturan klan Yao kita. Melihat bahwa nilai pada batu jiwa masih bergetar sedikit, Yao Wan meraung. Anda tidak perlu memikirkannya, jika seorang pria yang baru berusia 100 tahun, jika kekuatan jiwanya telah mencapai alam metamorfik, wajah seperti apa yang dimiliki orang-orang tua yang telah berkultivasi selama ribuan tahun ini. Kecuali orang ini memukuli rahim ibunya untuk berkultivasi, itu benar-benar tidak mungkin. Ya, Yao Yun mendengar kata-kata itu, meskipun dia tidak bisa mempercayainya, tetapi karena keberadaan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di gunung altar, dia hanya bisa menembus kekosongan dan menuju penghalang kristal. Patriark Yao, tunggu. Pada saat ini, Suner dengan lembut bangkit dari tempat duduknya, di belakangnya, putaran matahari terik gagak emas perlahan menempel,
menunjukkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, dikombinasikan dengan kekuatan di tahap tengah bintang 8 melawan dewa, itu menyebabkan kejutan sesaat perhatian orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bayi kecil, siapa kamu? Melihat postur arogan Suner, para tetua keluarga Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Bukannya dia takut pada kekuatan Suner, tapi kekuatan di belakangnya. Pada usia yang begitu muda, dia telah mencapai tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8, dan bahkan apinya sangat menakutkan. 2 poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan di belakang wanita ini jelas tidak buruk. Pada level mereka, ini bukan lagi pertarungan satu orang. Perlombaan, dendam dalam kekuatan, sangat berhati-hati. Nyala apimu seharusnya nyala api suci. Katakan padaku, siapa pria ini? Setelah berkedip, Yao Wan juga mencium rasa takut yang mendalam dari nyala api Suner, dan segera melambaikan tangannya untuk melepaskan, berhenti, dan matanya diproyeksikan ke arah Suner. Pria di depannya yang menguji kekuatan jiwanya adalah suamiku. Suner bukan orang yang tidak masuk akal, tapi aku tidak ingin orang lain melakukan kesalahan pada suamiku dengan sia-sia. Suner tertawa pelan, tetapi makna melindungi kekurangan dalam suara itu lebih jelas. Mustahil, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu mudah untuk bisa mencapai titik ini. Bagaimana jika itu masalahnya? Mengapa lelaki tua itu secara pribadi meminta maaf padanya? Oke, Yao Patriark harus mengingat kata-katamu. Percakapan singkat antara keduanya baru saja berakhir, dan Suner tidak lagi menghalangi mereka, karena dia percaya pada Xiao Yan. Setelah berkedip, Yao Yun merobek kekosongan dan bersiap untuk menghadapi simpul kristal. Boom! Tanpa menunggu awan obat masuk, gelombang energi yang dahsyat muncul langsung dari penghalang kristal, memiringkan semua kontestan seperti saluran pembuangan. Adegan seperti itu seperti adegan Tianhe, semua orang langsung dikerumuni oleh Tianhe, dan mereka tiba-tiba dimiringkan darinya, yang cukup mengejutkan dan lucu. Retak! Dengan suara, penghalang kristal di depan semua orang hancur. Setelah beberapa saat, ribuan orang di putaran pertama kompetisi kembali ke sini. Mereka cukup malu, dan mereka tampaknya telah mengalami pembaptisan yang mengerikan. Yao Xuanyi, apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang tetua inti dari keluarga Yao di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Patriark, orang ini adalah pertama kalinya orang tua ini melihatnya dalam hidupnya. Bakat bawaan, berbeda dari orang biasa. Kekuatan jiwanya sudah setingkat dengan milikmu. Masalah ini telah dikonfirmasi oleh saya lagi dan lagi, sama sekali tidak ada kesalahan. Yao Xuanyi menoleh dengan acuh tak acuh, dan berkata kepada Yao Wan di bawah tatapan banyak orang. Apa? Pada saat ini, Yao Wan, Yao Yun, dan anggota senior lainnya dari keluarga Yao memandang seorang pria dengan senyum di wajahnya dengan mata tercengang, dan suasana hati mereka sulit untuk ditenangkan. Jiwa yang kuat di alam, Hua Yuan, dengan luas kurang dari 100 tahun. Maka penilaian upacara akbar ini masih kentut. Itu, Yao Patriark, secara tidak sengaja memecahkan batu jiwa yang diuji, Anda tidak akan menyalahkan saya. Sementara semua orang belum pulih dari keterkejutan suara Yao Xuanyi barusan, kalimat Xiao Yan berikutnya, saya tidak bisa menahan diri, membuat semua orang yang hadir memiliki keinginan untuk menghancurkan sampai mati. Batu jiwa ini sebenarnya dihancurkan oleh Xiao Yan. Rusak, kekuatan jiwa tirani macam apa itu? Bisakah Anda benar-benar menembus batu jiwa ini? Ada apa? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia melihat Yao Wan dan semua orang terdiam. Bayi kecil, biarkan masalah ini berlalu. Setelah beberapa saat, Yao Wan juga memulihkan tekanan dari atasannya, dan berkata dengan santai ke Suner belakang. Oke, melihat ini, Suner hanya bisa menyerah sedikit. Jelas, yang di atas tidak tahan dengan karakter yang kuat dan melindungi yang pendek. Dia akan maju dan memberi pelajaran. Ini obatnya keluarga, jadi tentu saja tidak perlu melakukan sesuatu yang berbahaya bagi keluarga obat. Tetapi pada saat ini, banyak orang di sekitarnya memperlakukan Xiao Yan dan Suner seolah-olah mereka adalah monster. Dari dua orang ini, salah satunya memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa dan tak terduga, dan ternyata batu jiwa yang dianggap sebagai harta di antara keluarga obat rusak. Orang lain mengenakan api suci, dan kekuatannya sangat menakutkan. Saya khawatir itu adalah wanita tertua dari negara adidaya tertentu. Untuk sementara waktu,
Tidak ada yang berani memiliki permusuhan sedikit pun terhadap keduanya, tetapi justru karena penampilan brilian Xiao Yan di babak pertama, Xiao Yan frustrasi di mana-mana dalam penilaian berikutnya, harus. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.